Sejarah ringkas berdirinya MTI Kapau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1929, di Nagari Kapau diadakan musyawarah antara beberapa tokoh masyarakat dengan pimpinan nagari yang menghasilkan keputusan akan mendirikan sekolah agama yang bertempat di Pandam Basasa, Kenagarian Kapau. Alhamdulillah pada waktu itu, dengan usaha yang gigih para tokoh tersebut, berdirilah sekolah agama dengan 7 ruang belajar. Pelopornya adalah Hamzah Datuk Batuah yang menjabat kepala nagari dan dibantu oleh Inyak Syekh Abdurrahman, Haji Ghazali, Datuk Sajatino, Haji Abbas Khatib, Datuk Malano, Haji Muhammad Amin, Yang Basatuo, dan lain-lain. Atas inisiatif beliau-beliau itulah sehingga pada tanggal 28 Juli 1929 diresmikanlah pembukaan sekolah ini oleh Inyak Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyak Canduang dan diberi nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau MTI dengan lama belajar 7 tahun. Dikepalai oleh Buya Haji Muhammad Nur Tuanku Mudo dengan guru-guru seperti Abdul Salam Malin Saidi, Haji Ghazali, Ramli Tuanku Muhammad, Haji Sarbaini, Datuk Doto Basa, Rasidin Karibagindo, Malin Kayo, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Beliau semua telah mengorbankan tenaga dan pikiran untuk mengajar secara sukarela. Dalam meningkatkan dana sekolah sebanyak-banyaknya, maka diadakan wadah wirid pengajian sekali seminggu yang disponsori oleh Inyak Syekh Abbas Qadi dari Bukit Tinggi. Maka demikianlah sekolah ini berjalan dari masa ke masa dengan baik, dan pada tahun 1942 sekolah telah memberikan ijazah kepada murid-murid sebanyak 40 orang. Setelah zaman kemerdekaan, sekolah tidak luput dari pasang surut dan maju mundurnya sampai pada masa pergolakan daerah PRRI tahun 1957. Hingga akhirnya sekolah yang menjadi kebanggaan masyarakat Kapau ditutup sama sekali pada tahun 1958 sampai tahun 1975. Kemudian dari itu, pengurus yang selama ini tidak bekerja lagi kembali mengadakan rapat dan membentuk pengurus baru yang akan bekerja keras dengan kembali membangkit batang Tarandam. Maka pada tahun 1975, pengurus baru pun terbentuk yang dipimpin oleh Syekh Rasidin Karibagindo atau Nyak Khatib dan memberi kepercayaan kepada Ustadz Zulaidi Malinstan Alamsyah sebagai kepala sekolah. Kemudian setelah itu, sekolah secara berturut-turut dipimpin oleh Ustadz Suwardi AM 1980 sampai 1989, Dr. Nus H. Zulaidi Malinstan Alamsyah 1989 sampai 1993, Dr. Nus A. Malik Rahman 1993 sampai 1996, Dr. Nus Bakhtiar Tanjung 1996 sampai 1999, Dr. Nus Muhammad Yarnani 1999 sampai 2005, Dr. Nus AK Datuk Nankodoh Rajo tahun 2005 sampai 2007, Dr. Nus Abbas HI 2007 sampai 2010, Dr. Nus Marjohan MPD 2010 sampai 2015, Dukman Khatib Bandaro tahun 2015, Asraf Fakhri Datuk Nankodoh 2015 sampai 2016. Kemudian Dr. Ridwan M. Nur 2016 sampai 2020 dan Ustaz Ilham Afriyadi SHI 2020 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1989, setelah wafatnya Buya Rasidin Karibagindo pada tahun 1986, pengurus dipimpin oleh Inyak Haji Asuda Datuk Majonan Tuo, Ketua 1, HDS Mangkuto, Ketua 2, dan Aminuddin Datuk Bagindo Basa, Ketua 3. Maka pada tanggal 18 Mei 1998, Akta Notaris Yul Faisal SH nomor 10, didirikanlah Yayasan MTI Kapau oleh para pendiri, yaitu Aminuddin Datuk Bagindo Basa, Haji Muhammad Nur Amin, Haji Daiman Stan Mangkuto, Haji Firdaus Effendi Aha, Umi Aisyah, dan Ibu Sabidar. Sesuai akta yayasan, maka badan pengurus dipimpin oleh Aminuddin Datuk Bagindo Basa sebagai ketua umum sampai beliau wafat tanggal 22 Mei tahun 2000, dan kemudian dipimpin oleh Haji Muhammad Nur Amin Stan Mangkuto sampai beliau wafat tanggal 10 November 2003.
Kemudian pengurus Yayasan MTI Kapau dipimpin Ketua Umum yaitu Jenderal di SPD tahun 2004 sampai 2009 dan Dr. H. Zun Rais MS sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan hingga beliau wafat pada tanggal 10 November tahun 2022. Kemudian Ketua Umum Yayasan MTI Kapau adalah Dr. H. Jefferson SH MA Datuk Lurah. Periode selanjutnya pada tahun 2020 sampai sekarang pengurus yayasan dipimpin oleh H. Ted Dimarta SSTP dan pimpinan pondok Ustadz Ilham Afriyadi SHI. Pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kapau terdiri atas 2 tingkatan, yaitu tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Untuk tingkat sanawiyah pada tahun 2014 telah terakreditasi B, dan untuk tingkat aliyah juga sudah terakreditasi B. Sejak dibangun kembali pada tahun 1975, MTI Kapau telah berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terutama pimpinan dan guru-guru yang berpengalaman dan ditunjang sarana dan prasarana yang cukup memadai. MTI Kapau juga telah menamatkan ribuan murid yang sebagian besar melanjutkan ke perguruan tinggi dan banyak yang telah berhasil di segala bidang. Potensi sumber daya manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya didominasi oleh umat Islam, maka potensi tersebut merupakan aset pembangunan bangsa dan negara apabila dapat dikembangkan ke arah yang produktif. Yayasan sebagai lembaga pendidikan agama Islam memiliki potensi dan peranan besar dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Faktor keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan aspek fisik material dan aspek mental spiritual merupakan modal dasar untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.